Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Novi di mata kuliah Gender dan Pembangunan. Kali ini di pertemuan 9 kita akan membahas kaitannya dengan konstruksi gender dalam realitas sosial. Nah, tentunya konstruksi gender dalam realitas sosial ini sudah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya. Seperti kita ketahui bahwa kaitannya dengan konstruksi gender itu merupakan sebuah bangunan persepsi pengetahuan yang telah dibangun, digambarkan oleh masyarakat pada umumnya. Nah, biasanya konstruksi ini didapatkan melalui berbagai pengalaman kehidupan, berbagai tradisi, berbagai kebiasaan, dan bahkan kepercayaan-kepercayaan terhadap tata nilai norma sosial yang berlaku di masyarakat tersebut. Sehingga diyakini kemudian disepakati bersama ya kaitannya dengan nilai-nilai tersebut sehingga menjadi sebuah patokan bahwa konstruksi-konstruksi di dalam masyarakat mengenai hal-hal tertentu itu dibangun dan ditafsirkan, diinterpretasikan sedemikian rupa oleh masyarakat tersebut begitu. Nah, bagaimana kaitannya dengan gender itu sendiri? Nah, gender seperti kita ketahui bahwa merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan karena dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat, dan budaya yang berbeda, serta dapat dipertukarkan. Maksudnya apa? Bahwa gender ini merupakan sifat sifat yang sebenarnya secara waktu, secara tempat itu bisa dirubah, bisa apa ya namanya ya teman-teman? Bisa digeser seperti itu ya, bisa dipertukarkan antar laki-laki dan perempuan sehingga sifatnya tidaklah permanen, sifatnya tidaklah kekal, sewaktu-waktu dapat berubah antara laki-laki dan perempuan itu sama peluangnya dalam memperoleh dalam menerima sifat yang diberikan masyarakat kepada laki-laki atau perempuan begitu ya. Jadi berbicara tentang gender itu bukan sesuatu yang sifatnya kekal, abadi, tidak dapat dirubah, begitu bukan, melainkan sebaliknya bahwa karena itu gender berasal dari kebudayaan, perilaku masyarakat sehingga gender tersebut juga bisa dirubah oleh masyarakat itu sendiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan tingkat pengetahuan, tingkat pengalaman, tingkat berinteraksinya dengan siapa, itu sangat mempengaruhi sekali bangunan konstruksi sosial terkait dengan konsep gender itu sendiri. Ya, ini sudah tentunya ya. Nah, bagaimana peran laki-laki dan perempuan itu seharusnya di masyarakat? Tentunya saudara juga mengetahuinya, mengalaminya, memahaminya, menerimanya berdasarkan apa yang saudara lihat, apa yang saudara rasakan di lingkungan keluarga saudara, itu sangat mempengaruhi sekali terkait dengan status, peran yang disematkan baik di laki-laki maupun di perempuan. Nah, apakah seperti ini yang ada di gambar merupakan sebuah konstruksi sosial yang terbangun ketika misalkan ada status dan peran yang harus dilaksanakan di masing-masing kedua belah pihak. Misalkan di sini ada apa namanya gambar ya.
gambar ada laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja di kantor. Nah, tetapi ini menjadi sebuah spesialisasi pekerjaan bahwa kalau laki-laki cenderung menjadi sebuah pemimpin, direktur, seperti itu, sedangkan perempuan ini menjadi sekretaris, misalkan seperti itu. Terus kemudian konstruksi sosial lain yang dibangun juga apakah demikian ketika perempuan itu juga berurusan dengan urusan domestik saja, misalkan nyapu, mencuci piring, terus kemudian memasak, ya, yang sebenarnya itu pun bisa dilakukan oleh seorang laki-laki begitu. Nah, apakah demikian? Sama-sama lari antara laki-laki dan perempuan. Tetapi di sini ada perbedaan. Kalau laki-laki itu lari, ya sudah fokus lari ke depan. Misalkan sekali tentang eh, apa namanya capaian sama-sama kuliah, sama-sama kerja, fokusnya gimana caranya meningkatkan target. Tetapi kalau perempuan sama-sama lari, ya, sama-sama lari, sama-sama kuliah atau sama-sama bekerja, tetapi apa? Mereka perempuan ini ada sebuah kewajiban, ada sebuah eh, apa namanya ya peran yang harus diemban menjadi seorang istri, yaitu dengan berbagai pekerjaan domestik, tanggung jawab urusan rumah tangga seperti itu, dan masih harus memikirkan anak, sehingga yang dibangun di dalam sebuah masyarakat yang terkonstruksi itu beberapa sebagian besar terinterpretasikan dengan wajah yang seperti ini begitu. Terus kemudian ketika sama-sama di pasar misalkan sedang mengisi waktu santai begitu ya. Kalau laki-laki cenderung mereka bisa ngobrol, duduk bersama begitu ya. Sedangkan perempuan itu apa namanya memberikan makanan terhadap sapi, terus kemudian masih mengajak anaknya juga begitu. Ini yang terbangun seperti itu ya di dalam masyarakat. Namun apakah juga harus seperti ini? Ketika perempuan itu mempunyai power, mempunyai status, peran yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, apakah juga harus seperti ini? Ya, atau begini, marah-marah ya, laki-lakinya juga tidak berdaya seperti itu, sehingga perempuan juga melaksanakan hal-hal yang memang seharusnya secara nilai, secara norma tidak patut untuk dilakukan. Nah, itu yang terbangun ya, konstruksi sebuah pengetahuan yang ada di masyarakat. Nah, berbeda dengan gender, ketika disandingkan berbicara dengan gender pasti tidak terlepas dari yang namanya kodrat. Nah, kodrat di sini yaitu merupakan perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Nah, kodrat ini ketentuan dari Allah yang memberikan kepada manusia dan sifatnya tidak bisa dirubah, ya, tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan karena itu sifatnya given dari Tuhan, ya. Siapapun tidak boleh mengubah apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, ya, seperti itu. Nah, misalkan apa? Kodrat perempuan, mereka bisa mempunyai indung telur, menstruasi, menyusui, hamil, mempunyai rahim, mengandung, serta melahirkan. Ini merupakan sebuah kodrat yang sudah Tuhan bekali pada setiap perempuan. Ini satu paket, manakala perempuan itu lahir ke dunia
seperti itu, sehingga laki-laki nggak bisa mengakses itu semua, mengadakan begitu ya melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu sebenarnya juga menyalahi ketentuan dari apa namanya ya, Tuhan begitu, apa yang sudah diberikan. Sedangkan kodrat untuk laki-laki apa? Dia mempunyai jakun ya, mempunyai sperma, mempunyai penis, kumis, jenggot, yang dimana kodrat sebagai laki-laki ini juga tidak dimiliki oleh pihak perempuan, sehingga laki-laki dan perempuan di sini secara lahiriah memang sudah berbeda begitu ya. Ini secara kodrat. Sedangkan perbedaan gender dan seks, manakala seks atau kodrat itu merupakan ciptaan Tuhan ya, sifatnya berasalnya dari Tuhan. Terus kemudian sifatnya kodrat given, tidak boleh dirubah, saklek manusia, tidak ada apa ya namanya ya, tidak ada arah ke sana untuk merubah, tidak bisa begitu, tidak dapat dirubah, tidak dapat ditukar, berlaku sepanjang zaman, di mana saja, kapan saja, dan bahkan sampai nanti usia manusia itu batasnya sampai mana, disitulah kodrat tidak akan berubah. Sedangkan gender itu merupakan bangunan konstruksi buatan manusia, terus sifatnya itu tidak kekal, bisa berubah, dapat ditukar, dan tergantung waktu dan budaya setempat seperti apa begitu. Nah, ini erat sekali dengan tata nilai-nilai dan norma yang berlaku. Terus kemudian, media sosialisasi apa saja yang dapat digunakan untuk membangun sebuah sensitivitas gender, itu bisa dimulai dari pemerintah, dimulai dari negara. Bagaimana kepedulian terhadap kasus-kasus yang sangat bias gender begitu. Kemudian bisa membangun ya, menanamkan konsep pengetahuan tentang gender itu melalui buku paket di sekolah, melalui film atau sinetron, masyarakat atau individu, teman-teman saudara ya, kemudian sekolah, dongeng, mitos ya, orang tua, rumah tangga ya, agama, guru, bahkan majalah, semua bisa menjadi media sosialisasi gender ya, bagaimana konstruksi sosial gender yang tepat untuk masyarakat begitu. Nah, kemudian di sini ada keyakinan gender menimbulkan ketidakadilan. Memang ada beberapa keyakinan gender, misalkan perempuan lembut dan bersifat emosional ya. Keyakinan ini akan berimbas ternyata kepada ketidakadilan gender, misalkan tidak boleh menjadi manajer atau pemimpin semua instansi begitu, karena sifatnya yang lemah lembut dan emosional ya. Terus kemudian perempuan pekerja utamanya di rumah, dan kalau bekerja di pabrik itu hanya sebagai nafkah tambahan atau membantu suami begitu. Tetapi ya hal ini juga berimbas sebenarnya ya terhadap ketidakadilan gender. Misalkan kalau begitu boleh dibayar lebih rendah dan perlu kedudukan yang tidak perlu kedudukan yang penting. Nah, ini menjadi sebuah apa ya buah si malakama begitu ya, manakala perempuan sudah berjuang tetapi stereotip yang ada di masyarakat demikian adanya begitu ya. Kemudian laki-laki berwatak tegas, rasional, sehingga cocok menjadi seorang pemimpin dan tidak pantas kerja di rumah atau memasak begitu. Ini adalah
perbedaan. Kemudian terkait dengan perempuan, membicarakan tentang perempuan. Kalau hanya seputar tentang perempuan yang dikulik, yang dibahas, maka jatuhnya satu, hanya menempelkan kata perempuan itu atau wanita, begitu ya. Jika membahas tentang perempuan, kemudian tidak ada implikasi langsung terhadap perempuan. Kalau hanya seputar membicarakan tentang konsep perempuan. Kemudian perempuan hanya sebagai objek cekli ya, tentu begitu. Ini masih sangat banyak kita jumpai di masyarakat. Kemudian tidak mengubah nasib perempuan. Jadi udah berbicara tentang perempuan ya stagnan cara konseptual saja begitu. Tetapi akan berbeda manakala eh, pembahasan itu terkait dengan sebuah harapan besar, yaitu untuk perempuan. Jika untuk perempuan, maka nanti dapat berimplikasi terhadap kelangsungan hidup perempuan itu sendiri. Kemudian perempuan lebih didengar, mendengar suara perempuan itu oleh oleh beberapa pihak, itu menjadi bahan pertimbangan yang utama begitu ya. Kemudian mengakomodir aspirasi perempuan, ini sangat penting sekali. Terus kemudian perempuan menjadi subjek dan objek, ini juga menjadi dampak impact yang positif seperti itu manakala berbicara tentang untuk perempuan kayak gitu. Nah, oleh karena itu penting perempuan harus mampu memberdayakan diri, lingkungan, keluarga, minimal syukur-syukur masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, pemberdayaan begitu sangat penting di sekarang ini. Maksudnya apa? Pemberdayaan sering sekali digunakan dalam konteks kemampuan meningkatkan keadaan ekonomi individu yang merupakan prasyarat pemberdayaan. Selain itu, pemberdayaan merupakan konsep yang mengandung makna perjuangan bagi mereka yang terlibat perjuangan tersebut. Pemberdayaan merupakan tindakan perbaikan atau peningkatan ekonomi, sosial, politik, dan psikologi baik secara individual maupun kolektif yang berbeda menurut kelompok etnis dan kelas sosialnya begitu. Nah, ini bentuk dari beberapa kegiatan ya perempuan yang dapat berdayakan begitu ya. Bagaimana mereka mempunyai kemampuan yang sebenarnya dapat mengeksplor tidak hanya individu mereka, tetapi juga dapat berdampak minimal terhadap keluarganya dan masyarakat pada umumnya. Nah, di dalam memberdayakan perempuan itu ada dibenturkan beberapa masalah ya di dalam pengembangan kemampuan perempuan. Yang pertama terkait dengan budaya, adat istiadat, kebiasaan yang sudah sangat mengakar kuat di dalam masyarakat. Terus kemudian peningkatan mutu, butuh berbagai dorongan dari pihak dalam meningkatkan mutu kualitas perempuan itu sendiri. Kemudian pemerataan, bagaimana semua wanita ya dari Sabang sampai Merauke ini mempunyai akses yang sama baik di semua bidang kehidupan begitu. Nah, ini menjadi sebuah catatan penting ya di dalam materi yang terakhir, yaitu bagaimana membiasakan masyarakat dengan wacana kesetaraan gender. Ini sangat penting karena agar apa? Dapat meminimalisir ketidakadilan gender di masyarakat. Melalui apa? Membiasakannya melalui media sosialisasi gender yang tadi itu, bisa dari majalah, surat kabar ya, terus kemudian orang tua, orang sekitar begitu, itu perlu sekali. Kemudian saatnya perempuan bisa bangkit bukan untuk melawan laki-laki, akan tetapi mulai memperhatikan siapa dirinya, apa keinginannya, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, menentukan hidupnya mau ke arah mana. Itu sangat penting
ya. Oleh karena itu ini ada hubungannya dengan emansipasi wanita. Emansipasi wanita bukanlah sama rasa sama rata, tetapi memberikan pilihan akses ya untuk dapat berperan tanpa dipaksa. Nah, itu yang paling penting begitu ya. Itu saja untuk materi di pertemuan ke-9. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.